没劲。 Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua yang berjudul 100,000 Years of Refining Key di part keempatnya. Pada part sebelumnya, Jingsu telah mengambil semua harta dari sekte Yunsan, dan mereka membawa semua harta itu menggunakan cincin penyimpanan milik Suyang. Lalu, Suyang pun menyadari bahwa ada yang telah menyegel dirinya di gua itu, dan tak ingin bila dirinya keluar. Ia kini berniat untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Seorang kultivator yang bernama Lu Wei kemudian datang ke sekte Tianlan. Ia bermaksud untuk mengambil harta sekte Yunsan yang sudah mereka ambil. Namun Suyang pun marah karena Lu Wei telah menyakiti Jingsu. Ia langsung menghabisi Lu Wei dengan sekali serangan saja. Sementara itu, di tempat lain, wanita yang bernama Saniyang telah dikirim untuk menghabisi Suyang. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Suyang, trik yang Saniyang gunakan ternyata tidak berguna. Hal itu pun membuat Saniyang marah karena telah diremehkan oleh Suyang. Bagaimana kisah perjalanan selanjutnya dari Suyang, di mana kekuatannya telah mulai dikenal banyak orang. Bagaimana kisah perjalanan selanjutnya dari Suyang, di mana kekuatannya mulai dikenal banyak orang. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Saniyang yang kini telah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia pun memuji Suyang karena bisa mematahkan teknik ilusinya, padahal masih berada di tahap pemurnian Ki. Namun menurut Saniyang, itu saja tak akan cukup untuk mengalahkannya. Saniyang kemudian menyerang Suyang dengan 3 teknik sekaligus, yaitu teknik surga membunuh kehidupan, tulang melahap suara, dan menghukum 1000 bila bunga. Akan tetapi, Suyang ternyata bisa menahan teknik dari Saniyang. Hal itu pun membuat Saniyang terkejut sebab ia bahkan tak bisa menembus pertahanan Suyang. Saniyang lalu terus menyerang Suyang dengan meningkatkan kekuatannya. Namun akhirnya, Suyang bisa menghancurkan serangannya itu. Saniyang yang belum puas kemudian bangkit kembali dan menyerang Suyang dengan menambah bayangannya lagi agar serangannya semakin banyak. Saniyang pun senang karena serangannya berhasil. Akan tetapi Suyang ternyata masih hidup dan tak tergores sedikit pun. Ia langsung menyerang Saniyang dan menghempaskannya. Ia kemudian menanyakan apakah Saniyang masih memiliki trik lainnya lagi. Namun Saniyang kini tak berani melawan lagi dan meminta belas kasih kepada Suyang karena ia hanyalah seorang pelayan rumah dari tuan kota di Tianwu. Ia juga kini siap melayani Suyang dan ingin mengikutinya. Menurut Suyang, Saniyang tak pantas untuk melayaninya. Ia pun menyuruh Saniyang untuk keluar dari sekte Tianlan dan memberikan pesan kepada orang-orangnya. Jika berani muncul di sekte Tianlan, maka Suyang tak akan segan menghabisinya. Setelah itu, Suyang menghempaskan Saniyang dari sekte Tianlan. Suyang kemudian menanyakan apakah Lingsu sudah menemukan ramuannya, yang mana itu adalah ramuan kekosongan spiritual. Menurut Suyang, rumput kekosongan spiritual itu adalah rumput roh kualitas terbaik 10.000 tahun yang lalu, dan sekarang sudah tak ada yang menggunakannya untuk membuat pil. Mungkin saja para kultivator sudah turun di titik paling terendah. Setelah membuat pil, Suyang mengatakan bahwa ramuan spiritual saat ini memiliki kekuatan spiritual rata-rata, sehingga ia hanya bisa membuat pil tingkat 4. Para murid yang lainnya terkejut karena mereka hanya pernah mendengar pil tingkat 1 dan 2, namun sekarang mereka benar-benar bisa melihat pil tingkat 4 serta memiliki bau yang enak. Suyang lalu memberikan pil itu kepada para murid-muridnya dan menyuruh mereka agar dalam waktu 1 bulan mereka harus bisa menerobos tahap pembangunan fondasi. Sementara Jingsu harus menerobos ranah Jindan dalam waktu setengah bulan. Mereka semua akhirnya memulai kultivasinya. Suyang kemudian pergi ke hutan dan menghabisi salah satu binatang iblis. Ia pun mengambil pil yang ada di dalam tubuh binatang iblis itu dan membuat jimat. Yang mana jimat itu ternyata ia berikan kepada murid-muridnya.
Jimat itu berguna untuk membuat mantra perlindungan kepada tubuh mereka, dan orang-orang yang masih berada di bawah tahap NES konsol tak akan bisa mematahkan jimat itu. Su Yang juga memberikan buku kepada masing-masing dari muridnya. Di dalam buku itu, ia telah memilih teknik yang cocok untuk pelatihan mereka dan juga akan bermanfaat untuk meningkatkan kultivasi mereka. Lalu, tiba-tiba aura spiritual yang besar muncul, di mana ternyata Jingsu telah berhasil mencapai tahap Jindan. Di sisi lain, seorang pria yang bernama Sang Tian mendapatkan laporan bahwa master dari sekte Tianlan yang tidak dikenal banyak orang kini telah mencapai ranah Jindan hanya dalam setengah bulan saja. Serta reputasi sekte Tianlan di prefektur Qi semakin meningkat. Sekarang tidak ada lagi yang berani memprovokasi sekte Tianlan. Sang Tian lalu menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan pesan kepada sekte Tianlan. Ia ingin mengundang mereka bergabung dalam pelelangan. Setelah menerima surat itu, Su Yang dan Jingsu kemudian pergi ke rumah lelang Lingbao. Jingsu memberitahu Su Yang bahwa ini juga merupakan cabang dari kekuatan besar. Lalu, seorang pria yang bernama Dugu Tingpeng mendapat teguran dari pengawalnya yang sudah membeli banyak barang. Namun menurut Dugu Tingpeng, walaupun ia sudah membeli banyak barang, tapi tak ada yang berani melawannya. Ia ingin agar seseorang berani melawannya karena ia sangat suka bersaing dengan orang lain. Lalu, ia pun menegur Su Yang dan Jingsu yang saat itu ingin membeli tanaman spiritual. Dugu Tingpeng mengatakan bahwa ia akan membeli tanaman itu dengan harga 2 kali lipat. Namun Su Yang tak menghiraukannya dan pergi meninggalkannya. Dugu Tingpeng lalu mengejek Su Yang karena hanya berada di tahap pemurnian Qi, sehingga ia pun dengan mudahnya mengalahkan Su Yang. Akan tetapi, mendengar perkataan dari Dugu membuat Su Yang marah dan langsung menghajarnya. Setelah dihajar, Dugu malah menjadi senang karena walaupun Su Yang hanya berada di tahap pemurnian Qi namun bisa menjatuhkannya. Ia lalu menyuruh pengawalnya untuk pulang memberitahu ayahnya bahwa ia tak akan kembali sebab ia akan berguru kepada Su Yang. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua 100,000 Years of Refining Qi di part keempatnya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.